Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua bagi menonton ini. Perkenalkan, nama saya Daga Sormin, saya dari kelas Teknik Elektro B 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari instalasi listrik pada rumah tangga. Pengertian instalasi listrik. Uh, Instalasi listrik sendiri merupakan segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan suatu sistem tenaga listrik pada suatu lokasi atau tempat tertentu, seperti contohnya itu dari rumah tangga. Jadi jenis sistem tenaga listrik yang menerapkan instalasi tenaga listrik meliputi sistem pada pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan proteksi tenaga listrik. Baik, berikutnya tahap-tahap persiapan dalam instalasi listrik. Yang pertama itu perhitungan luas bangunan. Sebelum kita melakukan instalasi listrik pada rumah tangga, kita harus mengetahui dulu bagaimana detail ukuran bangunan rumah yang akan dipasang instalasi listrik baru. Hal ini dikarenakan nantinya perhitungan tersebut akan mengaruhi kebutuhan-kebutuhan komponen listrik yang akan digunakan, seperti kebutuhan kabel, jumlah saklarnya, fitting lampu, serta pembagian jalur MCB-nya. Baru selanjutnya untuk yang kedua itu menggambar dana ruangan untuk jalur listrik. Persiapan kedua yang harus kita lakukan ialah menggambar dana untuk masing-masing ruangan yang akan mendapatkan aliran listrik. Gambaran dana rumah tersebut nantinya berfungsi untuk pembuatan skema jalur rangkaian listrik yang akan digunakan. Yang ketiga itu menghitung kebutuhan daya listrik. Setelah itu kita harus bisa menghitung perkiraan daya listrik yang akan kita gunakan pada rumah kita nanti. Hal ini bisa diketahui dengan menulis daftar peralatan elektronik apa saja yang akan kita gunakan nantinya. Berikut ini gambaran dari gambar dana instalasi listrik yang berada di rumah saya. Yang pertama itu di sini ada teras depan, di sini terdapat ada satu lampu penerangan, dan ini merupakan satu MCB ataupun MCB yang disediakan oleh pihak PLN untuk menyalurkan tenaga listriknya kepada rumah tangga ini. Baru untuk garis-garis merah ini merupakan kabel PASA yang disalurkan ke setiap perangkat-perangkat elektronik di tiap-tiap yang berada di ruangan, seperti ada televisi, ada juga lampu penerangan, ada yang di kamar, ada AC setengah PK, untuk dapur sendiri, ada rice cooker, sama kipas angin juga ada terdapat pada kamar, dan ada juga terdapat mesin cuci pada kamar mandi, dan lampu penerangan pada teras belakang. Setelah kita melakukan penggambaran dana, kita juga harus menyiapkan bahan-bahan apa saja dan alat yang apa saja yang kita butuhkan dalam instalasi tenaga listrik sesuai dengan standar PUL 2011. Yang pertama itu meteran listrik kW meter. Yang kedua kabel atau penghantar. Yang ketiga saklar. Yang keempat miniatur circuit breaker. Yang kelima kotak sekring. Yang keenam fitting lampu. Yang ketujuh pipa kabel PVC. Yang kedelapan stop kontak. Yang kesembilan klem. Yang ke-10 roll isolator. 11 sambung. Yang ke-12 extension stop kontak. Yang ke-13 itu ada steker listrik, dan terakhir itu ada pengaman listrik. Adapun langkah-langkah kerja dalam proses kita instalasi listrik pada satu rumah ini, yang pertama itu kita harus memilih dulu komponen dan alat apa aja yang kita butuhkan. Langkah pertama ini merupakan langkah yang penting.
karena pastikan Anda sudah menyiapkan semua komponen maupun alat kelistrikan yang kita butuhkan. Yang kedua itu membuat jalur kelistrikannya pada dinding ataupun kolom atap. Tahap kedua ini kita ialah membuat bobokan ataupun lubang jalur pada dinding rumah Anda dan juga ruang yang ada pada pelafon rumah. Hal ini dibutuhkan untuk meletakkan kabel, stop kontak maupun saklar listrik supaya terkesan rapi dan aman, jauh dari jangkauan manusia maupun hewan-hewan yang dapat mengakibatkan dampak negatif seperti berupa tikus ataupun kucing. Baru yang ketiga itu ada menata jalur kelistrikan. Setelah kita menyiapkan ruang-ruang untuk meletakkan kabel dan komponen lainnya, selanjutnya kita bisa menata dan menghubungkan tiap-tiap jalur kelistrikan yang ada pada dinding maupun kolom pelafon yang telah dibuat sebelumnya. Pastikan kita menata tiap-tiap rangkaian listrik dengan benar, bagian mana yang perlu disambung secara seri ataupun paralel, ataupun juga secara rangkaian campuran. Hal ini bertujuan supaya tidak adanya terjadi korsleting listrik ataupun hubungan pendek nantinya pas waktu kita pemakaian peralatan listrik. Kemudian selanjutnya itu pemasangan box MCB atau ELCB. Setelah kita memasang dan menata jalur kelistrikan yang benar dan aman, selanjutnya kita memulai instalasi box MCB pada dinding rumah. Penggunaan MCB listrik ini bertujuan melindungi instalasi listrik ketika kedepannya terjadi korsleting listrik maupun kebocoran arus. Dengan kata lain, MCB ini merupakan proteksi dalam sistem instalasi tenaga listrik. Terus selanjutnya itu menghubungkan MCB dengan meteran dan kabel di instalasi rumah. Setelah pemasangan MCB listrik selesai, selanjutnya kita bisa menghubungkan MCB dengan kabel yang terhubung pada meteran listrik yang diberikan oleh mesinnya beri DPLN. Setelah terhubung ke meteran listrik rumah, selanjutnya Anda bisa menghubungkan kabel utama jalur instalasi listrik ke box MCB yang telah disiapkan. Dalam pemasangan kabel ke MCB ini, kita benar-benar harus memperhatikan kebutuhan daya listrik, yang seperti mendata peralatan listrik apa saja yang kita gunakan untuk kedepannya, agar setiap pembagian arus ataupun tegangan itu dilakukan oleh efisien. Baru dan terakhir itu pengujian dan evaluasi. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan ialah pengujian dan evaluasi pada instalasi listrik karena yang telah kita selesaikan sebelumnya. Cobalah kita mencoba seperti menjalankan beberapa peralatan listrik, menyalakan saklar maupun coba stop kontak satu persatu. Apakah berjalan dengan normal atau masih ada yang tidak menyala? Jika masih ada masalah, kita bisa kembali memeriksa di mana letak kesalahan dalam kita menginstalasi tenaga listrik tersebut. Ini merupakan perhitungan daya listrik yang diperlukan untuk rumah saya sendiri. Di sini saya sudah mendata beberapa peralatan listrik yang akan digunakan. Yang pertama itu ada satu unit AC setengah PK dengan daya yang dipakai itu 410 watt. Kemudian satu unit TV LED 32 inch dengan daya yang dipakai 55 watt. Satu unit kulkas dengan daya 128 watt. Satu unit mesin cuci dengan daya 300 watt. Satu unit rice cooker dengan 400 watt. Dua unit kipas angin dengan satu kipas angin memiliki daya 60 watt dikali 2 sama dengan 120 watt, dan 10 unit lampu penerangan yang masing-masingnya satu unit itu 18 watt dikalikan dengan jumlahnya itu 10 menghasilkan 180 watt. Dari seluruh peralatan listrik yang saya gunakan ini, saya mendapatkan total pemakaiannya itu 1.593 watt. Jadi untuk pengajuannya permintaan daya listrik yang diajukan ke PLN, kita dapat mengajukannya itu di angka 1.200 volt ampere ataupun CB yang 10 ampere ataupun yang paling kecil itu 1.300 ataupun CB yang 6 ampere. Dengan syarat jika kita memakai CB yang 1.300 ataupun 6 ampere ini, kita tidak bisa menyalakan sekaligus seluruh peralatan listrik ini, ataupun salah satunya harus ada yang dinonaktifkan ataupun tidak dipakai, khususnya pada peralatan listrik yang memiliki daya yang lumayan besar. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari konsep instalasi tenaga listrik ini,
Yaitu yang pertama itu penghitungan luas bangunan itu merupakan hal yang paling mendasar pada instalasi listrik karena kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa luas dari bangunan yang kita akan lakukan instalasi listrik. Karena ini merupakan faktor di mana kita bisa mengukur seperti berapa banyak kabel yang akan kita gunakan, berapa banyak lubang pipa ataupun tempat peletakan kabelnya nanti, kabel pasangan nantinya, dan juga kita harus bisa membuatnya aman dari jangkauan manusia ataupun dari jangkauan hewan-hewan yang dapat mengganggu sistem tenaga listrik pada rumah tangga. Dan selanjutnya kita harus menggambar denah ruang-ruangan yang akan disaluri tenaga listrik. Dengan kita bisa menggambar ataupun meletakkan di mana saja yang ruangan yang memerlukan tenaga listrik ini, maka ruangan tersebut seperti lebih efisien dalam pembagiannya terhadap pemakaian perangkat-perangkat listriknya. Dan yang terakhir itu, yang paling utama itu yaitu kita harus terlebih dahulu juga menghitung daya listrik yang akan kita pakai kemudian nanti setelah tinggal di rumah itu. Kita harus tahu apa saja peralatan listrik kita pakai. Setelah tahu, kita dapat menentukan jenis seperti CB-nya yang dapat kita hancurkan kepada pihak PLN, dan PLN pun dapat memasangnya dengan baik terhadap instalasi rumah kita. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan penyampaian ataupun mau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua.